penerapan tarif yang lebih kompetitif dengan negara-negara yang juga bersaing dengan Indonesia. Saat sekarang untuk produk ekspor utama Indonesia seperti garment, alas kaki, tekstil, furniture, dan udang, itu menjadi produk yang Indonesia mendapatkan tarif biaya masuk lebih tinggi dibandingkan beberapa negara pesaing, baik dari ASEAN maupun non-ASEAN, negara Asia yang lain. Nah, dengan berlakunya tarif selama 90 hari untuk 10%, maka tarif rata-rata Indonesia yang untuk khusus di tekstil garment ini kan antara 10 sampai dengan 37%, maka dengan diberlakukannya 10% tambahan, maka tarifnya itu menjadi 10 ditambah 10 ataupun 37 ditambah 10. Jadi ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut. Nah, dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyepakati dengan Amerika akan diberikan langkah-langkah lanjutan dengan tim teknis, baik dari USTR maupun dari Secretary of Commerce, dan ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya. Dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut, dan scopingnya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliabilitas daripada koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi. Nah, hasil-hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan, bisa 1, 2, atau 3 putaran, dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Ada tambahan, Ibu? Enggak, cukup. Ya. Baik, terima kasih. Pak Haryo, silakan. Terima kasih Pak Menko atas materi yang sudah disampaikan. Jadi kami ingin meng-highlight sedikit Pak. Jadi Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal, itu yang rekan-rekan media juga perlu ketahui, dan kemudian kita berharapkan perdagangan yang adil dan berimbang. Dan pemerintah Republik Indonesia juga dalam kerangka negosiasi ini juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerjasama pendidikan, sains, dan ekonomi digital, penerapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor, dan juga pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dan menjaga economic security. Pihak Amerika Serikat sudah merespon dengan positif dan dalam 60 hari ke depan bersedia menindaklanjuti dalam level teknis, dalam solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan. Demikian rekan-rekan media, dari materi sudah disampaikan. Kemudian mohon izin Pak Menko dan para Bapak Ibu narasumber, kami sudah dari kemarin sudah menyebarkan slide pertanyaan dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon izin kami menyampaikan 3 pertanyaan pertama. Yang pertama adalah dari RRI, Radio Republik Indonesia, dari Eno. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah ada persyaratan tertentu yang diminta Amerika Serikat dalam proses negosiasi ini? Kemudian dari Stephen, dari Agencia IV, kantor berita Spanyol. Pertanyaannya adalah, apakah relaksasi TKDN menjadi poin utama dari negosiasi?
Apabila iya, apa bentuk relaksasi yang akan dilakukan oleh Indonesia? Kemudian yang terakhir dari sesi pertama ini, dari Investor Trust Maulana Kautsar, ada cukup banyak beberapa pertanyaan. Mohon dijelaskan Pak Menko dan Bapak Ibu narasumber, apakah ada rencana mengeluarkan paket ekonomi untuk dunia usaha menghadapi perang tarif? Jika ada, kapan ini akan dikeluarkan? Kemudian yang kedua, apa yang kita minta dari AS dan apa yang bisa kita berikan kepada AS, Amerika Serikat? Apakah menurunkan defisit perdagangan hingga nol? Kemudian, apakah langkah yang sudah dan akan diambil pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi dengan Presiden Trump? Kami rasa 3 dulu Pak Menko, dan beberapa tadi sudah Pak Menko sampaikan dalam materi, mohon bisa jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Silakan Pak Menko. Terima kasih untuk Mbak Eno dari RRI. Nah, tentu Amerika sudah menyampaikan apa yang mereka harapkan. Nah, tentu paket pertama yang terkait dengan tarif yang diharapkan bisa menjadi tarif berimbang. Nah, hal yang sama juga Indonesia meminta, jadi apabila Amerika sudah diberikan tarif berimbang, maka Indonesia juga mengharap kepada 20 produk unggulan Indonesia yang ekspor ke Amerika diberikan tarif yang seimbang pula. Dan tarif tersebut tidak lebih tinggi daripada negara-negara pesaing Indonesia. Yang kedua, terkait dengan non-tarif measures, ada beberapa hal yang diminta, dan untuk itu Indonesia juga sudah menyampaikan dokumen untuk merespons yang terkait dengan non-tarif measure tersebut. Terkait dengan pertanyaan Stephen dari IFI, terkait dengan TKDN, dalam rapat dengan Bapak Presiden meminta format TKDN diperbaiki menjadi incentive base. Nah, tentu dari Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara natur ataupun secara bisnis praktis itu sifatnya bukan import-ekspor. Contohnya seperti data center. Nah, itu juga kami sedang perbaiki dan sedang dibuat rekomendasinya. Kemudian tentu TKDN yang di luar ICT itu tentu sampai sekarang belum ada perubahan. Namun tantangan Bapak Presiden bahwa ini dibuat yang sifatnya berbasis kepada inovasi dan insentif, ini sedang akan dibahas nanti oleh tim deregulasi yang segera akan dibentuk untuk memudahkan daya saing dan juga ease of doing business, serta untuk membuat regulasi-regulasi yang tidak menjadi hambatan untuk perdagangan. Dan ini bukan hanya eksklusif untuk Amerika, tetapi kita juga masuk dalam berbagai perjanjian termasuk dalam EU-SEPA. Kemudian juga terkait dengan paket ekonomi, nah ini sedang dalam pembahasan, dan salah satunya tentu yang terkait dengan perizinan impor, terkait dengan API, OSS, terkait dengan layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan daripada kuota, dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika. Kemudian Indonesia juga kita minta agar Amerika Serikat memperdalam sektor perdagangan, investasi, energi, dan kerjasama mineral penting, dan juga di sektor finansial atau keuangan dan sektor pertahanan ataupun defense, sektor daripada pendidikan,
dan juga kami juga tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field dengan negara pesaing Indonesia, termasuk di negara ASEAN, kita minta ini agar diberikan secara lebih adil dan juga kita tidak diberikan tarif yang lebih tinggi. Saya rasa demikian, saya kembalikan Pak Aryo.